Oke guys, cara membangun sistem dari sebuah bisnis. Kita semua tuh punya impian buat bisa bisnisnya berjalan, making money, tapi di saat kita tidur. Or kalau misalnya kita tiba-tiba pengen liburan 1 bulan ke Bali, tapi bisnis kita tuh tetap berjalan. Sebenarnya itu bisa juga dibilang sebagai autopilot. Jadi membangun sistem tuh gimana caranya kita bikin bisnis kita tuh bisa berjalan sendiri. Yang suatu hari, kalau misalnya kita udah bangun sistem, bisnis itu lebih bisa dijual atau dipindah tangankan ke orang lain. Nah, semoga video ini nggak terlalu daging karena gue bakal breakdown proses bisnis yang gue tahu yaitu agency dan satu bisnis dari temen gue. Biar gue nggak bertele-tele, langsung aja to the point. Cara membangun sistem itu versi gue adalah 2P, people, process. People adalah orang yang nanti bakal ngegantiin kalian di proses tertentu dalam sebuah bisnis. Sebenarnya urutannya bukan people dulu baru proses, tapi proses dulu. Jadi step 1 adalah kita perlu tahu step by stepnya, end to end-nya di bisnis kita, awal kita beroperasi sampai akhir kita beroperasi. Mungkin bahasanya agak bingung karena gue juga agak bingung jelasinnya. Langsung study case saja, kalau misalnya di dunia agency dan kita kerjain project-project klien, step 1 tuh biasanya leads generation atau kita cari kliennya. Setelah itu kita ada first meeting, kita ada presentasi company profile kita ada requirement gathering atau cari tahu projectnya itu apa. Kita kirim proposal, kalau misalnya mereka oke, kita kirim quotation, kita kirim invoice, mereka bayar DP, kita mulai kerjain, kita kasih report secara bulanan atau mingguan, ini tiap orang beda-beda, kita kerjain lagi, sampai beres kita final meeting, kita invoice buat pelunasan, kita handover, baru kita maintenance. Sebenarnya ada step yang lebih banyak lagi, apalagi dari fase produksi, kayak designing, testing, dan lain-lain, tapi biar nggak terlalu pusing, kita stop di sana dulu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita lakuin semua itu sendiri? Bisa. Karena di awal-awal agency, gue tuh ngerjain semuanya sendiri, sama-sama teman gue lah. Jadi kita ketemu kliennya, invoicing sendiri, itu gue bener-bener belajar bikin di Word, desain company profile sendiri. Cuma sustainable nggak untuk kita lakuin sendiri? Nah, itu challenge dari membangun sistem. Yang paling praktis yang gue bisa kasih adalah reaktif. Jadi kalau misalnya kita udah tahu proses end-to-end dari sebuah bisnis, ada baiknya tuh kita catat atau kita jadiin dokumen. Dan seiring berjalannya bisnis, kita tuh bakal ketemu yang namanya bottleneck. Bottleneck tuh istilahnya di satu proses tuh ada yang mampet, jadi nggak bisa lanjut ke proses yang lain. Contohnya, bottleneck di leads generation. Kita ada orang yang buat ngerjain, tapi kita nggak ada kliennya nih. Atau contoh kedua, bottlenecknya justru di production. Kita nggak ada developer, nggak ada designer buat kerjain projectnya. Padahal kliennya ada. Nah, ini proses adaptasi. Jadi kalau misalnya kita ketemu nih bottlenecknya di produksi, berarti kita harus cari orang buat ngerjain projectnya dan kita kasih dia prosesnya untuk kerjain. Contohnya, kalau misalnya kita hire developer, berarti pas selesai requirement gathering, kita bisa kasih arahan ke developer nih, ini yang harus dikerjain. Nah, itu people process. Simpelnya tuh kayak gitu. Terus setelah kita ketemu orang yang bisa ngerjain, ternyata bottleneck-nya itu di lead generation, cari klien baru. Kita cuma punya 24 jam sehari. Jadi sama prosesnya, people proses. Kita cari orang salesperson lah, misalnya orang yang bisa ketok pintu ke pintu buat jualan service kita. Terus kita kasih dia prosesnya, nih company profile kita, ini cara handle klien, ini cara requirement gathering. Dan kita ulangi terus sampai semua proses di bisnis kita itu ke-fill dengan orang-orang yang tepat, dengan proses yang tepat. Tapi ada juga problem kita prematur dalam nge-hire orang padahal kita belum butuh. Jadi saran yang paling praktikal yang gue bisa kasih adalah be reactive, cari bottleneck di mana, baru kita cari orangnya untuk nge-fill bottleneck itu. Itu di aspek agency, tapi ada juga nge-building system bukan dengan 2P. Kasus kedua tuh, kemarin gue baru selesai podcast sama Eva Alicia. Gue gak tahu ini bakal diupload setelah apa sebelum podcastnya dia. Shout out, Eva tuh punya bisnis namanya She Wears Gold sama He Wears Gold. Ini cincin yang gue pakai sama kalung ini gak kelihatan. Nah, bisnis custom jewelry itu sama ada prosesnya. Misalnya beli bahan mentah, dikasih ke pengrajin buat ngerakit, custom engraving, packaging, logistik, baru datang ke customer. Nah, kalau misalnya kita tuh udah di bisnis cukup lama, kita tuh bisa spot proses-proses yang sebenarnya bisa di-replace dengan proses lain. Contohnya kemarin gue ngobrol sama Eva untuk cari original equipment manufacturer, yang kira-kira bisa ngegantiin proses cari bahan mentah, pengrajin, engraving, sampai packaging menjadi satu proses yang di-handle sama satu pabrik. Dan biasanya kalau kita bisa mengisi MOQ atau minimum order quantity dari pabrik itu, biasanya itu harganya bisa lebih murah karena pabrik-pabrik ini tuh mereka lebih efisien dibanding kita kerjain sendiri di rumah. Cuma again, sama, bottleneck-nya tuh di mana? Kalau misalnya kita belum punya minimum order quantity atau minimal 1000 lah atau 500 per bulan, berarti ya kita nggak bisa ganti sistem ke sistem lain. Jadi sebenarnya balik lagi ke bisnis masing-masing itu nggak ada one size fit all untuk memperbaiki atau mengubah sistemnya. Cuma sebagai general rule, people, proses itu tadi secara paling gampang untuk mulai membangun sistem untuk bisnis kalian. Tujuannya sebenarnya cuma satu, biar kalian ngelepasin waktu kalian untuk operasional. Biar sebagai business owner, fokusnya tuh bisa improving the business, mikir terus gimana caranya improve bisnisnya, bikin produk baru, dan lainnya. Dan kita nggak stuck di dalam muter-muter terus dalam kerjaan operasional.
Again, ini opini, mungkin banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, like, comment, subscribe, share, centang. Like always, kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk komen di bawah.